Ya dulunya ya susah lah karena keterbatasan barang, kita jual keliling, pakai sepeda pernah, pakai motor pernah, pakai mobil pernah, nyewa juga pernah. Kita jual ke pasar-pasar, berangkat kasih jual ke pasar, di pasar nggak habis kita kelilingin muter ya gitu sambil pulang. Nama saya Pendi dari Desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, RT 1 RW 7. Usaha saya di pembibitan tanaman kehutanan, juga tanaman perkebunan. Jenis tanaman perkebunan berbagai macam jenis. Ada apokat, ada kopi, tanaman kehutanan juga ada jabon, ada albasia dan lain-lain. Sebelum terjun di dunia pembibitan, saya sebagai supir angkot selama 9 tahunan lah. Ya namanya dulu kita cari kerja, asal kerja lah, pengen kerja banget, jadi ikut sama kakak di angkot sama saudara. Ya aku sama ibu itu ketemu di angkot. Ya namanya cinta nggak tahu lah ya. Nggak tahu ternyata penumpangku yang jadi istrinya tuh ya. Kita sama dia itu masih SMP sekolah, berarti nunggu lama sampai dia lulus bekerja baru bisa tercapai jadi istrinya. Berapa tahun itu. Memang dari pos yang pertama nggak bisa dilanjutkan karena mungkin udah bosen atau gimana nggak tahu. Dijual angkotnya ke tetangga, dibeli sama supirnya. Setelah itu kita baru ke pembibitan. Pertama kita jual itu dari bibit albasia. Karena kebutuhan albasia kesini kurang, akhirnya kita bikin bibit apa aja. Ada kayu jabon, ada jemitri, ada apokat, ada balsa, bermacam bibit. Ya dulunya ya susah lah karena keterbatasan barang, kita jual keliling, pakai sepeda pernah, pakai motor pernah, pakai mobil pernah, nyewa juga pernah. Kita jual ke pasar-pasar, berangkat kasih jual ke pasar, bawa paling 100, karena sepeda kan terbatas lah kemampuan. Di pasar nggak habis kita kelilingin muter ya gitu sambil pulang. Kalau kesulitan dari mulai kita pembibitan jelas modal. Akhirnya kita terjun ke perbankan. Di saat kita punya istilahnya cukup besar, nggak punya modal, kan akhirnya ke dunia perbankan. Kalau pemasaran kan kita ikut ke perusahaan juga, ya disinilah namanya udah banyak barang, kan akhirnya diburu sama pembeli. Luasnya nggak banyak, paling 1,5 hektar untuk pembibitan, tapi bermacam-macam bibit. Kalau yang nggak ke tanaman bibit, kita manfaatkan ke sayuran, jadi lahan nggak ada yang kosong. Dulu waktu belum ke perusahaan itu kita bikin, pemasarannya kurang, harganya bisa anjlok terpuruk karena namanya pembibitan itu persaingannya ya di mana-mana. Untuk saat ini yang ramai diminati itu tanaman kayu balsa. Itu memang luar biasa. Balsa itu 3 tahun udah bisa panen. Untuk saat ini nggak tahu kedepannya kayak apa. Kalau lagi ramenya itu bisa sampai puluhan ribuan, bahkan sampai 20.000 bisa per hari. Kita rotasi penanaman biar nggak tinggi bersama, nanam bersama karena ya gitu. Jadi tidak ada kekosongan dalam permintaan. Kita belajar sendiri, nggak pernah ikut pelatihan, nggak pernah apa. Kita belajar sendiri, kayak gini nggak jadi, kita ulangi lagi ya gitu. Ya sejak aku ikut perusahaan, merasa berkembang. Karena jelas volumenya lebih banyak, daya serapnya bibit kita itu lebih banyak dibanding sama ngisi lapak, sama
melayani orang beli ke sini itu lebih banyak yang berusaha. Awal-awal kita bertemu dengan perusahaan, kita berteman dengan orang sama pembibit juga yang besar. Mungkin dia sudah merasa tidak mampu lah, dia merekrut aku ke perusahaan itu. Dia mungkin udah tua apa udah capek atau gimana, dia merekrut aku, akhirnya perusahaan beralih ke sini juga, ya masih di sana juga masih. Ya komitmen nomor satu mitra perusahaan itu komitmen dan sportif gitu. Komitmen, contohnya kita ditekan untuk sekian ratus ribu, kita ya harus nutup sekian ratus ribu. Komitmen sama perusahaan. Juga spek, ukuran kita diminta 50, ya harus 50. Insya Allah dimana ya kalau komitmen, insya Allah ya dipercaya sama perusahaan. Bedanya aku ikut perusahaan itu lebih nyaman, lebih semangat bertani, karena kita bikin apa itu jelas udah laku, udah booking sama perusahaan. Kalau jumlah pekerja yang tiap hari hampir 12, tapi kalau di saat kita mau ada permintaan perusahaan banyak, kita menambah juga tenaga. Kalau operasional sehari-hari, makanya itu kita lahan kosongnya kita tanamin sayuran, kan itu bisa setiap hari kita mengolahnya di situ. Jadi ada istilahnya yang buat sehari-hari lah. Kalau kita bibit kan musim penghujan baru laku, baru itu kan operasionalnya yang susah kayak gitu loh. Jadi kita memanfaatkan lahan kosong itu buat sayuran biar kita bisa memperkerjakan tenaga tiap hari. Kalau sayurannya langganannya itu dari daerah Mogab, terus dari daerah Ranjidongkal, dari daerah Belik, juga dari Purwokerto ada, dari Wonosobo pun juga ada, dari Cilacap ada. Dunia pembibitan insya Allah prospek kedepannya bagus lah, karena apa? Bumi itu butuh penghijauan. Ya, sedangkan kayu-kayuan tiap tahun pasti ada yang ditebang, ada yang diapa. Makanya dunia pembibitannya tetap berjalan lah. Kalau prinsip kok kita usaha, yang penting kita jangan merugikan orang lain, kita yang mungkin nggak dirugikan. Satu, jangan saling mencela sesama lah, kayak gitulah prinsip aku kayak. Kita jangan, istilahnya jangan putus asa. Kita berjuang, pasti ada titik temunya lah. Mungkin tahun ini kita belum dapat, belum bisa, itu mungkin bisa tahun depan. Ya semangat lah, anak muda semangat di dunia pertanian. Padahal kalau sudah istilahnya menjiwai dunia pertanian itu lebih enak. Sebisa mungkin ya generasi muda banyak penerusnya.